Musim hujan sampai kapan? Januari jika na. Nanam 100.000 pohon. Amin. Jadi 1,5 miliar. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, apa kabar dulurku semua dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan hari ini kalian senantiasa diberikan kesehatan, kemudahan rezeki dan juga kelancaran dalam setiap aktivitasnya. Selamat datang di channel KDM News Podcast, sebuah channel yang senantiasa setia untuk mereaksi, mereview ataupun menganalisa, mengulas tipis-tipis gitu ya, video-video ataupun sesuatu yang berkaitan dengan Kang Deddy Mulyadi, pemimpin gubernur kita tercinta. Nah, pada kesempatan kali ini, ini lagi-lagi ya, Kang Deddy Mulyadi itu membuat sebuah gebrakan yang harusnya bisa menampar gitu siapapun, pejabat ataupun ya siapapun lah gitu ya, yang sudah merusak hutan gitu ya. Nah, dalam hal ini yang kita bicarakan adalah Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Nah, jadi video yang dirilis gitu ya pada tanggal 17 Desember 2025 di kanal YouTube resminya Kang Deddy Mulyadi itu menampilkan Ki Imang. Nah, Ki Imang ini adalah seorang aktivis udah sepuh gitu, akan tetapi beliau itu konsisten untuk menanami Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Di kaki gunungnya itu menanami banyak pepohonan dan itu nggak dibayar sama sekali, baik melalui oleh pemerintah atau siapapun gitu, nggak ada yang membiayai beliau dan itu adalah atas inisiatif sendiri. Dan ini tentu saja menarik perhatian dari Kang Deddy Mulyadi. Dan tahu nggak plot twistnya apa? Kang Deddy Mulyadi menitipkan 1,5 miliar atau 100.000 pohon untuk ditanam oleh Ki Imang. Wow. Luar biasa ya. Seperti apa videonya kita saksikan bersama ya. Oke, saya mau nanam 10.000 pohon kayu raksamala. Kayak puspa paling pak. Pokoknya gini aja, saya pengen nanam 10.000 pohon di Gunung Halimun, di Gunung Salak. Amin, amin ya Allah. 10.000 dengan harga satunya buat Abah untuk nanam. Dari mulai bibit sampai Abah biaya nanam 15.000. Amin, amin ya Allah. Berarti kalau 10.000 tuh kali 15.000 berapa? Saya nggak apa bisa. Ngapanya tuh? Gampang, 15.000 kali 10 150.000. Kali 100 1,5 juta. Kali 1.000 15 juta. Jadi lamun kali 10.000 150 juta. Deal jeung abdi. Nah, ya DP nah 10% 15 juta cana. Nah, abah no hebat. Sedih juga ya Lur ya. Ini harusnya pejabat-pejabat yang suka nebangin hutan nih ataupun mengizinkan perizinan pariwisata gitu kan, yang ilegal, penambangan emas ilegal nonton nih. Alhamdulillah pak itu sampai pak abdi pak. Jadi ayeuna abah badana ya upahna. Aya 10.000 pokona puspa, raksamala, naon deui? Maranti. Ya di kawasan. Pokoknya itu di kaki Gunung Halimun Salak yang kosong tanamin. Abah bisa ngajak yang lain. Harganya segitu dari saya. Sehari bisa nanam 100 pohon? Lebih mungkin pak. Bisa. Serana baru daknya diarahkan ke Abah. Gitu. Kalau nanam 10 pohon tuh kan 150.000. Kalau 100 pohon 1,5 juta. Tapi itu dirawat harus sampai jadi. Iya. Amin. Nanti saya kontrol. Ya, betul. Ya. Jadi 10.000 bisa dikerjakan berapa hari? 10.000 lah untuk jalmi dibantu ku putra mas 10.000 ya sebulan. Sebulan. Musim hujan sampai kapan? Januari jika na. Nanam 100.000 pohon. Amin. Jadi 1,5 miliar. Masya Allah. Amin. Nah, jadi harusnya ya pemimpin-pemimpin di negara kita yang sudah banyak mengeluarkan kebijakan gitu ya tentang perusakan hutan harusnya malu gitu dengan Ki Imang ini gitu ya. Itu satu. Terus kemudian yang kedua, apa sih penyebab kerusakan di Taman Nasional Gunung Halimun Salak ini? Ya udah jelas-jelas ini taman nasional, berarti adalah hutan yang dilindungi. Yang anehnya kok masih bisa dirusak gitu loh. Nah, ini sebenarnya sebuah pertanyaan yang besar dan memang harus diselidiki gitu ya. Nah, ternyata kerusakan ini selain disebabkan oleh pembalakan liar, itu juga disebabkan oleh peti atau penambangan emas tanpa izin atau penambangan emas ilegal Lur ya. Nah, terus yang terakhir itu adalah pariwisata tanpa izin. Nah, memang yang terparah itu ya, lokasi yang terparah itu berada di daerah
Lebak. Iya, ini kita lihat dulu ya. Nah, itu yang terparah itu di Kabupaten Lebak dengan aktivitas peti yang masif ya, penambangan emas tanpa izin tadi. Nah, itu di beberapa blok hutan di sini sehingga kerusakan ekologis dan tanah lebih luas dibandingkan wilayah lain. Lalu kemudian ada kawasan hutan blok Cirotan. Nah, ini Kabupaten Lebak juga. Gitu. Nah, sama juga ini penambangan emas tanpa izin. Terus kemudian ada juga di wilayah Blok Cangkuang. Nah, ini di Desa Cidahu, Sukabumi, wilayah yang secara administratif masuk dalam atau di tepi TNGHS atau Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Nah, ini mencakup alih fungsi lahan gitu, di mana hutan ditebang untuk dibuka sebagai area pembangunan atau wisata. Padahal itu merusak hutan lindung dan ekosistemnya. Kemudian itu ada di Blok Gunung Peti dan Cibuluh, ya ini di Desa Sirna Resmi, Kecamatan Cisolok, Sukabumi. Ini adalah sama juga penambangan emas tanpa izin, Lur. Ini banyak penambangan emas tanpa izin ya. Nah, kemudian juga di beberapa wilayah Kabupaten Bogor yang ini ternyata banyak tempat-tempat wisata yang tanpa izin juga. Nah, tentu saja ya, pembukaan lahan ilegal seperti ini, apapun bentuknya, apapun namanya, itu tidak bisa dibenarkan karena faktanya ini telah mengambil 10% gitu dari Taman Nasional Gunung Halimun Salak secara keseluruhan. Dan kita tahu gitu ya bahwasanya luas Gunung Halimun Salak ya itu adalah sekitar 113.357 hektar dan 10%-nya itu kurang lebih sekitar 11.300 hektar yang sudah rusak. Dan kalau 15% itu sekitar 17.000 hektar yang sudah rusak. Nah, ini tentu saja akan membuat ancaman tersendiri gitu ya terhadap ekologi ya gitu kan. Satu, kemudian namanya ekologi berarti ekosistem ya, kemudian stok air, dan ada peluang terjadinya bencana alam yang sangat mengerikan gitu karena ini di lereng gunung. Bisa saja terjadi banjir bandang dan juga longsor ya, amit-amit gitu ya, seperti di Sumatera. Nah, ini tentu saja harus menjadi perhatian bersama karena tempat yang akan menjadi sasaran tentu saja Jabodetabek gitu ya. Karena apa? Jabodetabek itu berada di wilayah utara dan lebih rendah dibandingkan wilayah selatan. Maka air pasti akan mengalir banyak ke sana. Ini sangat berbahaya sekali gitu ya. Dan kita bisa breakdown kira-kira ini adalah estimasi gitu dari kerusakan per wilayah gitu ya. Nah, untuk Lebak itu zona terparah ya di sini itu ada sekitar 5.500 hektar yang rusak gitu loh. Terus kemudian di Gunung Peti dan Cibuluh, Sukabumi itu ada 2.250 hektar. Lalu kemudian di Blok Cirotan, Lebak juga itu ada 1.850 hektar. Kemudian ada Kabupaten Bogor ya, itu ada 1.400 hektar. Lalu ada Kabupaten Sukabumi itu ada 1.000 hektar. Waduh, udah ribuan yang rusak. Nah, jadi perlu diingat gitu bahwasannya kalau memang kita peduli gitu terhadap lingkungan, maka ini harus menjadi perhatian bersama. Pertama dari pihak keamanan tentu saja harus bisa lebih komprehensif dalam mengamankan. Kalau perlu ya pergunakan drone untuk memantau. Terus kemudian kita bisa pantau situs-situs yang menyediakan peta online seperti Sentinel-2. Terus kemudian ya apalagi lah gitu namanya. Ya, lalu kita bisa juga melakukan apa yang seperti dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi. Ini penanaman hutan kembali. Akan tetapi perlu dicatat bahwasanya yang terpenting dari semua ini adalah mengenai kesadaran. Ya, ini sangat penting gitu. Kalau kita lihat konteks di sini adalah mereka ini merusak hutan dengan kegiatan atau aktivitas penambangan emas tanpa izin atau penambangan emas ilegal. Karena mungkin mendengar harga emas itu mahal gitu loh ya. Terus kemudian ada pembalakan liar, ini fix berarti masalah ngambilin kayunya. Terus kemudian yang ketiga adalah pariwisata. Nah, dari 3 sektor ini berarti penyebabnya adalah ekonomi, faktor ekonomi. Kita belum tahu ini pihak-pihak mana yang bertanggung jawab terhadap hal ini, apakah ini perorangan atau memang sebuah korporat. Karena yang kami dengar ini sangat terorganisir. Bisa jadi ini ada yang mengendalikan dan kita tidak tahu gitu siapa yang mengendalikannya. Tentu saja ini harus menjadi perhatian bersama, baik itu pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kemudian pemerintah kabupaten juga bersama-sama untuk mencari tahu, mencari dalangnya, dan tentu saja diberikan hukuman yang seberat-beratnya. Mendingan kita menghukum 1 atau 2 orang atau berapa puluh orang daripada kita harus mengorbankan banyak
nyawa orang-orang yang tidak berdosa, yang sama sekali tidak merasakan kesenangan apapun gitu dari aktivitas ini. Bener nggak Lur ya? Maka tentu saja kita sangat mendukung apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi. Dari sini kita melihat bagaimana konsistensinya beliau terhadap alam, dan beliau tentu saja sangat mencintai alam ya. Kalau kita lihat basicnya, beliau ini bukanlah sarjana hutan bukan juga menteri kehutanan. Ya, Kang Deddy Mulyadi itu basicnya sarjana hukum. Akan tetapi Kang Deddy Mulyadi itu sangat mencintai alam karena ajaran leluhur, karena falsafah Sunda gitu, dimana di Sunda itu diajarkan untuk menghargai alam. Karena di Sunda tahu, ketika alam kita jaga, maka alam akan menjaga kita. Ketika kita menjaga hutan, maka hutan akan menjaga kita untuk stok air. Hutan akan menjaga kita untuk tidak terhantam oleh angin topan. Karena dahan, ranting, itu kan daun itu bisa memecah angin gitu Lur ya. Terus kemudian kalau kita menjaga alam, ini bisa dipastikan kehidupan kita tentu saja akan sejahtera. Begitupun sebaliknya, kalau kita merusak alam, maka ya jangan heran kalau alam berbuat sesuatu yang sangat destruktif terhadap kehidupan kita. Dan bisa dipastikan ketika ini dilakukan oleh alam, kita tidak bisa melawan gitu, karena kita adalah bagian terkecil dari alam. Ya, benar nggak? Nah, itulah contoh keganasan alam gitu ya. Ataupun kita bicaranya sungai itu indah ketika dia kecil, tapi kalau dia terjadi banjir bandang, ya boro-boro indah gitu kan, yang ada mengancam jiwa dan bisa merusak jembatan, infrastruktur gitu loh. Nah, tentu saja ini terjadi bukan tanpa alasan. Tuhan itu ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menciptakan segala sesuatu sudah diperhitungkan Lur gitu. Nah, akan tetapi dengan kecongkakan manusia, dengan kesombongan manusia, dengan keserakahan manusia, udah dikasih rezeki juga masih nggak cukup juga, hayu terus dikeruk. Nah, akhirnya bisa merugikan orang lain. Bisa dipastikan orang seperti ini tidak akan pernah mencium yang namanya bau surga. Bener nggak? Karena dia sudah mencelakakan orang lain akibat tangannya sendiri. Dan ini bisa disebut juga orang yang membunuh Lur. Karena apa? Ya disebut membunuh, ya dia akan merusak alam. Alam itu akhirnya terjadi bencana, dan bencana ini mengakibatkan korban jiwa. Apa bedanya dia dengan pembunuh? Malah ini justru lebih parah gitu. Yang dibunuhnya bukan cuma 1-2 orang, tapi puluhan bahkan ratusan. Akibat dari aktivitas dia merusak hutan, menggunduli hutan, merusak gunung, itu bisa mengakibatkan banjir bandang dan juga longsor, mengakibatkan korban jiwa. Jadi mulai detik ini juga stop, dan kami sendiri mengutuk keras terhadap kegiatan-kegiatan seperti ini. Orang-orang sudah membuat masyarakat menjadi hancur masa depannya gara-gara keserakahan kalian. Oke? Fix ya. Gitu. Karena gini, udah saatnya kita speak up. Masyarakat, warga banyak menjadi korban. Kita nggak boleh diam. Kita harus speak up. Kita harus ngomong. Gitu loh. Apa yang terjadi dengan alam ya? Ini adalah sebuah simbiosis mutualistis. Kalau kita menjaga alam, maka alam akan menjaga kita, gitu loh. Udah saatnya kita jangan lagi ngerusak alam. Di Cina sana, gurun itu dirubah menjadi hutan. Lah kok kita hutan malah dihancurin, gitu loh. Logikanya kemana? Makanya orang-orang kayak gini mending dihukum strom aja kali. Atau udah saking ku sebel-sebel dah tuh. Ya gimana nggak sebel kan gini ya paribasanya. Hutan udah bagus kan, mendingan menjaga atau menanam sok. Kalau menurut kami ya mendingan dijaga. Pohon yang udah itu kan udah jadi. Nah, dia bisa menjaga kita gitu loh. Kalau kita menanam, oke lah ditanam, tapi kan belum tentu jadi. Dan butuh waktu proses yang panjang untuk membuat pohon itu bisa melakukan tugasnya dengan baik dan benar gitu loh Lur ya. Nah, jadi tolong ini ya kepada siapapun lah, bedegong-bedegong, udah jangan ngerusak hutan gitu. Apalagi nih ya, ini dibabatin ya kan. Terus kemudian aduh caranya udah apa belah gitu ya. Udah segala macam dilakukan untuk bisa mereka mendapatkan apa sih? Duit. Padahal duit itu ya, yang penting kita cukup untuk makan. Kita udah punya rumah, punya kendaraan, udah cukup. Nggak usah segala kita pengen, aduh ya Allah. Akhirnya mengorbankan orang. Nah, tanpa kita sadari perbuatan kita sudah merugikan banyak orang. Bahkan bukan cuma orang di sekitarnya, tapi orang yang jauh berkilo-kilometer dari jarak tempat kita merusak alam itu bisa terkena dampak. Bahkan kalau kita melihat secara skala global, kita sudah mengurangi paru-paru dunia Lur, gitu loh.
Ini orang-orang kayak gini makanya kami bilang kesadaran itulah yang penting gitu ya. Nah jadi siapapun kalian yang melakukan aktivitas ini stop. Rezekimu nggak akan pernah berkah karena kalian sudah mendapatkan rezeki ya, mendapatkan uang itu dengan merusak alam. Rezeki kalian itu kotor. Kalian seperti makan nasi bercampur pasir gitu kan. Dan itu akan menjadi tula ataupun menjadi racun di darah dan daging kalian. Fix ya. Jadi ini pasti alam akan mendengar dan alam akan memburu kalian kemanapun kalian berada. Dan kami yakin tubuh kalian, jasad kalian tidak akan pernah diterima oleh alam. Oke lur, punten jadi rada emosi. Itu udah sebel. Nah karunya Bapak Aing gitu kan. Kan kayak orang gimana ya, orang yang nikmatin hasil ya. Kang Deddy Mulyadi yang ngurusin. Coba kalau hutan ini rapih gitu ya, kita logika sederhana aja lah. Kalau hutan ini nggak diganggu, kan uang yang 1,5 miliar ini bisa dipergunakan untuk hal yang lain, untuk membantu masyarakat miskin, untuk membantu pendidikan gitu loh. Ya walaupun kami tahu itu pasti udah dipikirkan gitu sama Kang Deddy Mulyadi, akan tetapi kita harus memiliki sebuah kesadaran bahwasannya kita nggak bisa terus-terusan kayak gini gitu. Indonesia itu terkenal karena kita memiliki banyak hutan tropis. Lah kok dirusak? Jadi buat kalian jangan pernah merusak hutan siapapun. Kalaupun kalian kepepet ya, kalaupun kalian kepepet dan kalian wajib tonton nih, kalian malu sama si Abah. Kenapa? Beliau tuh daripada disuruh menebang pohon mendingan nggak makan gitu loh. Kalau kalian kebalik. Ampun paralun, ulah Salaman. mujuk Abah lah. Nah. Ulah mujuk Abah. Salaman. Bung. Nggak iya salaman. Bung. Lain ini salaman heula. Ay salaman tentang naon lah ya. Salaman heula. Salam Salaman. sama lama. Aduh Abah, ampun dah. Arak samalah salaman. Ulah ngujuk Abah ya. Salaman. Paralun jenting tedar seminggu paribasa. Moal. Makanya ya udah waktunya lah ya kita berubah. Dan kami berharap, sangat berharap ada sebuah kesadaran bahwasannya menebang pohon itu tidak bisa sembarangan. Oke? Karena pohon itu banyak menciptakan kedamaian. Kalau siang hari dia memberikan kesejukan, ya kan? Pohon juga memberikan kita oksigen. Di bawah tanahnya itu menyimpan air. Dia juga bisa memecah angin. Jadi banyak sekali manfaat ataupun perlindungan yang diberikan kepada kita. Jadi mulai saat ini stop kalian melakukan apapun itu. Penambangan emas ilegal, kayak pembalakan liar, kayak pembukaan lahan untuk tempat pariwisata juga jangan. Oke lur? Ya mungkin gitu untuk video kali ini. Sebelumnya kami mohon maaf apabila ada data, fakta maupun narasi ataupun opini yang masih belum tepat. Buat dulur semua yang ingin berkomentar, sok mangga silakan berkomentar. Akan tetapi tetap dijaga komentarnya untuk selalu baik dan juga bijak. Jangan pernah menghina, mendiskreditkan ataupun memojokkan siapapun di kolom komentar ya lur. Karena pada dasarnya kita semua adalah bersaudara. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kami undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.